Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Itu juga terjadi di Story of Kale, di Mencuri Raden Saleh gitu. Dan kemudian di sini sebenarnya menarik adalah waktu saya bikin Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film itu secara sadar kami membangun dunianya karena kan baru. Maksudnya dari bukunya Marcella, terus saya waktu itu produsernya Anggia, ada Bang Adrianto Sinaga, ada Pak Yadi Sugandi sebagai DOP. Kami berusaha membuat filmnya dunia universe-nya gitu ya. Maksudnya karakter-karakternya seperti apa, dunianya kayak apa, kotanya yang dipakai di bagian mana, selatan Jakarta, dan segala macam. Waktu pas bikin Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang, saya sadar banget bahwa saya bukan orang London dan saya nggak pernah tinggal di sana, sehingga apa yang saya lakukan adalah saya berusaha menjadi orang yang mengamati, gitu, bukan membuat gitu. Jadi kayak ya udah yang saya tangkep lewat kamera saya adalah dunianya Aurora gitu. Makanya kenapa di awal para pemain termasuk Sheila Dara itu berangkat duluan untuk bisa merasakan, mengalami apa rasanya hidup di sana, menjadi seorang seniman dan segala macam. Sehingga berbeda dengan yang pertama di mana misalnya kamera ditempatkan dengan cara yang sangat terkontrol. Di sini kamera dibuat se-fleksibel mungkin untuk bisa lebih menangkap intimasi dari tiap karakter dan relasi-relasi yang ada gitu. Jadi saya lebih mengikuti karakter development-nya. Jadi istilahnya saya di pertama ikut membantu membangun universe-nya bersama tim yang lain. Di sini kami lebih ngikutin atau masuk ke dalam dunianya Aurora sementara, karena Aurora di yang pertama kan udah kita bentuk, dan kemudian dia hidup entah bagaimana, banyak sekali fans yang sangat relate terhadap Aurora dan dia hidup dengan imaji dari masing-masing penonton dan pembaca gitu, sehingga saya nggak pengen membuat ini jadi milik saya aja gitu. Jadi ya udah, Sheila Dara sebagai Aurora, ya udah kamu ngapain, saya rekam gitu sih pendekatannya. Dan juga Pesan-pesan yang selalu Aurora, saja terngiang. 2 bulan ini kemana aja, Kak? Tapi ya seperti yang kalian lihat sendiri, aku sekarang baik-baik aja kok. Kak, kamu tuh egois tau gak? Ayah pak. udah jadi saudara tuh hampir 20 tahun ternyata. udah 20 tahun masih hampir 20 tahun gitu. Mungkin karena mulai terlalu awal gitu ya. Saya mulai bikin film dari umur 19 tahun, maksudnya bikin film film panjang dari umur 19 tahun, dan sekarang udah mau ke tahun ini, tahun ke-19, tahun depan tahun ke-20 dari perjalanan karir. Dan ada keinginan untuk kayak kalau fase tuh ya gimana ya, mengeksplorasi hal yang lain. 20 tahun saya rasa kebanyakan film saya drama gitu. Oke. Terus abis itu mungkin perlu sebuah rasa dimana kalau bangun pagi ke kantor atau masuk ke sebuah project tuh punya rasa yang baru, exciting gitu terhadap apa yang mau dilakukan, sesuatu yang nggak pernah saya lakuin sebelumnya, sesuatu yang butuh sekali energi besar untuk belajar lagi gitu. Tapi juga mungkin yang lain adalah sebagai orang yang memimpin sebuah institusi kayak Visinema gitu. Yeah. Saya rasa juga saya punya privilege untuk bisa bikin apa yang saya mau gitu kan ya. Dan kemudian kalau saya harus bikin, berarti saya harus ambil resiko gitu. Kalau misalnya ada project-project yang sifatnya sesuatu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya lebih baik dimanfaatkan oleh bakat atau talenta-talenta yang baru
Jadi kayak ada sehingga saya bisa membuat sebuah proyek-proyek yang mungkin lebih beresiko gitu. Kak, kamu tuh egois tau nggak? Ayah pakai uang pensiunannya loh buat nyekolahin kamu. Tiap bulan dia sama ibu tuh posting gimana cara ngirimin kamu uang bulanan. Kamu nggak tahu kan? Dan kamu itu di sini sekolah bukan kerja. Yang menarik, aku ngelihat Aurora di sini lebih kompleks karena kalau di film nanti kita cerita tentang hari ini, kita cuma ngelihat relasi Aurora sama keluarganya, sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya gitu. Tapi di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, kita bisa melihat gimana dunia Aurora setelah di London ketemu lingkungan baru, ketemu teman-teman baru, gimana ketika dia untuk pertama kalinya jatuh cinta gitu. Dan apa impactnya ke hidup dia akhirnya. Jadi menurut aku salah satu pendewasaan yang terlihat jelas, aku ngerasa di sini Aurora lebih belajar untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan instead of dipendam aja sendirian. Yes, itu juga yang kita rasakan. Tapi gimana selanjutnya nge-build chemistry sama Jem atau Mas Bimo? Dia kan ngerasa banget ya toksiknya. Tadi kita berasa ada bagian di mana kayak kita ngerasa yes benar Aurora gitu. Tapi ada di mana jangan gitu Aurora gitu tuh. Ada juga bagian gitu. Nah itu gimana ngobrol berdua sama Bimonya buat ngobrol tentang toxic relationship ini? Wah susah banget sih Bimo. Sebenarnya ayo kita lihat citranya Ganindra Bimo. Oke. Udah sih, gak usah lu tambahin. Coba gimana? Sebenarnya gampang banget untuk build chemistry sama Bimo, untuk diskusi karena memang sebelum di judul ini kita udah pernah kerja bareng. Ya. Jadi kita juga udah temenan, jadi diskusinya lebih nyaman, lebih terbuka. Kalau ada yang aku nggak suka atau Bimo nggak suka, langsung kita ungkapin saat itu juga. Jadi kita tahu batas nyaman masing-masing sampai mana. Also from Indonesia. Pergi jauh mengubah itu semua. Dia seperti perjalanan pulang menemukan diri sendiri. Apa ya, mungkin Awan kayaknya ya dia belajar setelah mungkin di film NKCTHI dia banyak melalui berbagai hal dan kejadian gitu, dia jadi lebih udah mulai punya pendirian kali ya gitu. Kalau di awal kan mungkin dia masih oke deh, orang tuanya mau nganterin ngikut segalanya. Nah sekarang dia udah punya prinsip, udah punya pandangan sendiri ya, jadinya mungkin dia juga jadi lebih berani gitu untuk mengkonfront kakaknya gitu. Tapi di saat yang sama bukan dia cuma hanya berani konfront, tapi ya mungkin bisa tadi teman-teman media juga udah lihat gitu bahwa di sini mungkin Awan juga yang menjadi salah satu orang yang paling sadar duluan gitu tentang oh ya udah deh, ternyata memang kakak gue punya pandangan yang beda daripada apa yang gue dan mas gue lihat gitu, dan ya udah nggak apa-apa, pilihan orang beda aja gitu. Jadi lebih galak tapi juga jadi lebih dewasa. Dia bilang pergi ke London tuh tiket bebas buat dia. Sampai sekarang pun gue juga nggak tahu sebenarnya beban apa yang dipikul. How can I help? Let's find Jane. Yeah. Karena di film ini nggak ada orang tua kita, hanya kami bertiga. Jadi kemudian sosok Angkasa secara nggak langsung dan secara tidak dia sadari dia menggantikan posisi ayahnya gitu, yang semuanya pengen dia kontrol dan pengen semua maunya dia, nggak memikirkan apa maunya Aurora gitu. Dan akhirnya ya itu keluarlah kalimat kayaknya kita emang nggak kenal Aurora ya. Dan tapi yang saya dapetin bahwa dan pulang ke Jakarta kita harus merubah aktenya Aurora karena dia jadi tamu. Iya, kamarnya jadi kamar tamu. Iya. Emang udah mau ngambil kamar aku tuh gimana ya Mas? Loh kan saya nggak punya kamar. Iya. Tamu sekarang Wan. Iya. Menarik. Pandangan sebagai kakak pertama dari Mas Angkasa sendiri dan persaudaraan di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, seperti apa pandangan sebagai anak pertama kan di sini? Seneng banget sih melihat adik-adikku ini udah tumbuh dewasa, salah satunya Awan tetap.
karena dia pusat dunia. Jadi yang pertama saya sebut, dia bisa nyebrang sendiri dan bahkan nyebrangnya sambil ngejar orang. Iya, benar. Aurora kemudian punya pacar, Nah, meskipun ada konflik, ya kan? Tapi setidaknya Aurora tumbuh lah, ya, membuka diri. Gitu. Kamu tuh udah ngancurin semua yang lagi aku coba perbaikin di 2 bulan terakhir ini, tau nggak? Aku juga mau kayak Hani sama Akid bisa nyelesain masalahnya sendiri. Karena gue biasanya gue merasa selama ini apa yang gue pernah pelajarin dan pernah gue lewatin itu metode yang gue yakinin benar. Ternyata Mas Angga waktu itu sebelum syuting bilang boleh nggak kita approach-nya pakai metode yang lain, itu metode yang tanpa metode. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin, jangan terlalu banyak di desain, jadinya ya here and now. Jadi mungkin itu sih yang ngebuat gue juga mainnya mungkin sama teman-teman yang di sini. jadi berasa gue yang dibully ya. support Kalau dari support. permataannya kayak nggak support. Di kehidupan nyata kebalik loh, biasa sama Oh iya, gitu ternyata. Ya mungkin itu sih, itu menurut gue itu salah satu kemerdekaan baru yang dikasih sama sutradara untuk pemainnya, supaya pemainnya juga yang mau bertumbuh, grow mentality lah. Pada saat di sana produksi sulit nggak berarti shifting dari emosi yang meledak-ledak kemudian jadi yang lembut kayak gitu, sulit nggak pada saat di sana dengan metode tanpa metode ini? Tapi sebenarnya udah selesai duluan sih pertanyaan-pertanyaannya, jadi udah banyak diskusi sama Mas Angga, sama Sheila gitu. Dan kalau dilihat dari skripnya gitu kan ada kata-katanya Jem yang bilang dia tuh di bawah bayang-bayang bapaknya terus. Itu bisa mengidentifikasi kalau dia punya inner child issues gitu. Jadi selama hidupnya nggak pernah dapat apresiasi, nggak pernah dapat afirmasi dari ayahnya. Jadi cara pandang Jem buat dunia tuh berbeda. Masalahnya Jem belum selesai sama dirinya, dia pacaran sama Aurora gitu. Jadi toksiknya tuh ke bawah. Dia yang asing, tapi membuatmu merasa begitu diterima. Selalu ada 1 atau 2 orang di dalam sebuah keluarga yang ngerasa dirinya nggak cocok di sana. Aku jadi ngerasa Antara Hani sama Aurora sih lebih kayak ke sisterhood sih, kayak saling support, bener nggak terlalu menggurui tapi kita support aja. Sama bisa dibilang mungkin karena perbedaan umur dan juga Hani tinggal di London sekitar 5 tahun, udah lebih lama daripada Aurora. Aku bisa nge-guide Aurora gitu, kayak how to survive in London gitu. Apalagi bisa dibilang Hani ini sosok kakaknya Aurora di London gitu. Jadi dia yang sosok kakaknya nih. Tapi kalau karakter Hani sendiri gimana sih? Karena kita tahu tuh kalau saya sendiri nanti kayak ganti-ganti wig ini bukan sekedar buat fashion, ada yang disembunyikan gitu kayak. Oh berat banget kayaknya, padahal enggak gitu. Ya kan gitu. Jadi gimana gitu artinya apa sih? Ada di question list soalnya. Kayak coba gimana sih lihat dari karakter ini? Jadi aku melihat karakter Hani ini sebagai seseorang yang pekerja keras. Dia ini memiliki 3 pekerjaan yang berbeda sekaligus serabutan. Dia jadi supplier di thrift store, dia menjadi hairdresser dan menjadi nanny gitu. Dan bisa dibilang dia itu sudah cukup makan banyak asam dan garam di kehidupan. Jadi dia lebih santai gitu dalam menghadapi masalah gitu. Kalau misalnya ada jam datang tiba-tiba dia kayak oh ya gue tahu how to handle this gitu. Jadi lebih dewasa sih bisa dibilang. Oh.